Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, di sini ada handphone merek Apple atau iPhone 7 di sini ya. Nah, untuk keluhannya, kata pemiliknya ini tidak bisa dihidupkan. Setelah dicas dia mati, mendadak mati ya. Padahal ini handphone katanya sudah ganti baterai baru ya. Ya, keluhan di iPhone ini cukup seperti ini ya. Jadi kebanyakan handphone iPhone yang saya temukan kebanyakan seperti itu ya. Biasanya ini casannya pakai Android, padahal iPhone itu berbeda ya, casannya ada bedanya lah seperti itu. Oke, kita akan bongkar ini. Baut-bautnya kita sudah lepas ini ya, baut di bawahnya. Dan di sini, nah, karena iPhone ini cukup rumit ya, harus dibuka dari bagian LCD dulu ya, beda dengan Android. Oke, kita gunakan alat tipis ya, boleh. Saya ini menggunakan bekas tempered glass ya. Oke, setelah LCD-nya sudah menganga seperti ini, sudah ada jalan ya. Nah, kita pakai alat yang sedikit tebal. Ini dimohon hati-hati ya untuk para pemula. Kalau untuk para suhu ya sudah tahu mungkin ya. Silakan seperti ini, dibongkar pelan-pelan. Nah, untuk bagian atasnya di sini ada dia itu apa ya namanya ya. Jadi itu ngunci ya di bagian atasnya. Jadi silahkan seperti itu, diangkat dulu seperti itu. Nah, ini ada seperti ini. Lalu kita buka ke bagian kanan ya, jangan ke atas untuk iPhone 7 ya. iPhone 6 itu ke atas. Pelan-pelan, awas fleksibelnya. Karena di sini rumit juga ini ya. Nah, kita ganjal dulu ya. Jadi sebelum kemana-mana kita cabut baterai dulu supaya energi listriknya agak ada dulu ya. Karena ada kasus teman saya buka iPhone langsung ke LCD dan baterainya masih menyala mungkin, dan akhirnya nombok atau rugi ya. Oke, kita gunakan obeng yang kecil karena ini baut-bautnya kecil. Nah, untuk pengalaman saya membongkar ini, karena baut-bautnya ini berbeda-beda ya, setiap sudutnya berbeda-beda. Jadi saya pastikan seperti bentuk di mesinnya gimana gitu, diurutkan gitu. Karena setiap sisi itu beda, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang kecil. Seperti itu. Kita coba bongkar pelan-pelan, nah seperti itu. Nah, kita buka soket baterainya. Oke, selanjutnya kita akan tes dulu baterainya apakah masih ada energinya dengan cara menggunakan multimeter ya. Saya di sini menggunakan multimeter digital. Oke, kita akan posisikan dulu supaya terlihat ya. Oke, ini sudah terlihat. Kita ke angka 20 ya. Oke, kita akan tes apakah masih ada strumnya di baterai ini. Dan benar ini baterainya ya baru ini ya. Kita posisikan yang merah positif di kanan dan yang negatif di kiri ya. Kiri dari bawah ya, seperti itu. Kita tes di sini tidak ada pergerakan di digitalnya, tidak ada angka ya, berarti ini kosong ya. Nah, seperti kecurigaan saya, di sini biasanya baterai
dia anjlok ya, seperti itu. Ya maklum di sini baterainya bukan ori juga, jadi wajar seperti itu. Dia error, anjlok, lalu kosong ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan cek menggunakan power supply ya, sekaligus mengisi ya atau memancing ya, supaya energinya masuk atau setrumnya masuk ya ke baterainya. Nah, di sini saya gunakan power supply. Oke, jadi ini harus pelan-pelan juga. Yang bagian merah itu di kanan ya, di situ ada pin kuning seperti itu. Kalau misalkan di situ atau kurang jelas, diraba-raba saja. Jadi nanti oleh power supply itu dia bisa kebaca ya bahwa itu positif dan negatifnya benar. Jadi kita akan coba pakai power supply. Oke, kita akan tempelkan yang positif ke positif dan negatif ke negatif. Dan saya lihat di power supply-nya di sini di angka 3,2 di situ ada pergerakan ya. Namun kecil, kita akan perbesar sampai 40 di power supply-nya. Lalu kita coba tempelkan lagi. Nah, di sini angkanya mulai naik ya. Seperti itu, berarti ini menandakan mengisi ya. Oke. Nah, jadi untuk mengisi baterainya silahkan dengan cara apapun, yang terpenting di angka 4 sampai 5 lah. 5,0 itu ditempel terus di bagian baterainya, di bagian positif dan negatifnya, atau dijepit atau di gimana saja, yang terpenting bisa masuk. Kita pancing dulu setrumnya supaya masuk ke baterainya selama 15 menit atau 20 menitan. Oke, saya akan tambah dulu ini daya baterainya ya dengan power supply. Oke, setelah beberapa menit saya pancing dengan power supply, dan saya akan cek lagi. Oke, kita akan cek, kita tempelkan positif ke positif, negatif ke negatif di soket baterainya. Nah ini sudah ada ya. Tadi 0,0 ya, 00, sekarang 3,7, dan itu sudah bisa kita tambah dengan casan. Kita cas dulu ya. Oke, karena sudah terisi daya di baterainya, kita akan coba masukkan soket baterainya, lalu kita cas dan kita tunggu apakah berhasil. Nah, oke, ini sudah berhasil, sudah ada logo Apple-nya ya. Oke, kita akan coba tunggu saja sampai dia buka menu ya. Nah, jadi untuk kasus di iPhone biasanya itu baterai ya. Yang saya temukan di lapangan bahwa iPhone dia beli batangan atau tanpa casan yang orinya, dan pemilik handphonenya itu menggunakan casan dengan casan yang Android ya. Menurut saya di situ casan Android seperti itu ya. Kalau kita masukkan ke iPhone itu ada perbedaannya. Jadi walaupun ada quick charger, fast charging seperti itu ya, tidak akan ngaruh sebenarnya ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.